datang lebih sedikit deh dari kemarin. OK，谢谢美丽姐姐。OK， 好的，我们就开始。大家好，大家午安。午安，老师。你们身体好吗？我很好。我很好，老师。OK， 很好啊。好的 ，Felice， 你呢？身体好吗？好，老师。好啊，都很好。OK， 好的。OK， 大家已经洗澡了吗？现在大家已经洗澡了吗？还没有。什么是洗？还没有洗澡。OK， 什么是洗澡？mandi。啊，对。李嫣洗澡了吗？洗澡了，老师。洗澡了。OK， 好的。老师也还没有洗澡啊，因为刚刚下班了。那个李峰，你洗澡了吗？有了，老师。刚洗澡了，好，很好。那个谁啊，李拉，你洗澡了吗？好，李拉。OK， 好的 ，Rizky， 你呢？你洗澡了吗？洗澡了。OK， 洗澡了呀。OK， 很好，好孩子。好的，今天我们要继续那个，老师问你一下，我们最后一课学到哪里了？ Terakhir kita sampai berapa belajarnya teman-teman? Boleh diinfo? Di 6课。第6课 ，OK， 好的，谢谢你。来，请你们打开第6课。第6课，好。第6课到第几页了？ Sampai halaman berapa? Di 41页。41页，好，谢谢。41页，41ya。好的，谢谢你们。来，请你们打开第41页。halaman 41 ya, teman-teman. 来，我们要继续第6课。这个第6课， yang bagian mana? Yang belum? Halaman berapa? 41 udah ya? Halaman 41 yang bawahnya belum, Mas. Oh, OK， 下面的还没有。Ya。下面呀，下面的还没有。哦，课文3还没。Teks 3 ya, belum ya? 是吗？对， teks 3。OK， OK。可是我们继续以前，我们继续课文3以前，老师要先复习旧课。Kita akan review dulu pelajaran kemarin ya teman-teman. Oke, boleh dilihat dulu dari teks 1 课文1和课文2 ya, teks 1 dan teks 2. Oke, 课文1我们已经学过了这个tentang apakah kamu bisa bahasa Mandarin. Oke, kemarin kita sudah belajar teman-teman ya. Kalau ditanya, kamu bisa Mandarin nggak? 你会说汉语吗? Atau 你会说中文吗? Kalau misalnya kita jawabnya, saya bisa sedikit Mandarin, kayak kita mah gimana ngomongnya? Saya bisa sedikit bahasa Mandarin. Cuma soal. Yuk, siapa? Ya, Andrea, boleh? Open mic. 我会一边说韩语。对，可以啊，我会一点，我会一点儿说汉语。Oke, 谢谢，很好ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan, saya bisa cuma sedikit-sedikit ya, kayak 一点点 ya. 会一点点说汉语，boleh 点点diulang 2 kali ya teman-teman ya.
我会说一点汉语 atau 我会一点点说汉语 oke 谢谢好如果 jika ya, 如果你们不会说汉语 kalau nggak bisa ngomong, kita bisa ngomong 我不会说汉语 oke 知道吗 oke coba langsung mau tanya ke random aja ya 来吧老师问那个 D4 hello 老师， OK 你会说汉语吗我不会说。你不会说啊刚才你说了 tadi ngomong 好 Ya, cuman belum sih. 我会说一点 boleh ya 我会说一点汉语 coba 我会说一点汉语我会说一点汉语。 Oke, itu artinya saya bisa sedikit ya Mandarin. Oke, 谢谢。现在老师问那个 Kak Haris，Kak Haris 你会说汉语吗？我会说一点汉语。OK，非常棒，好啊，我会说一点汉语，谢谢 Kak Haris。来，我们继续那个。Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk menyatakan bisa dan tidak bisa, kita bisa menggunakan hui dan bu hui. Ya, hui. Sekali lagi ya, hui untuk artinya apa aja selain bisa? Sanggup, Ada yang masih ingat akan, nggak? sanggup, Kemudian akan. Dapat. Oke, dapat ya. Oke, Bisa. sisi. Jadi ya, jadi bisa juga untuk menyatakan kalimat future ya, untuk kalimat yang akan datang ya. Saya akan. Besok saya akan ke Jakarta. 明天我会去雅加达. Oke, 谢谢你们. 好. Oke, next kita lanjut review yang teks kedua. Oke, 什么是 dapur 是什么？有人知道吗？什么是 dapur？ Dapur apa? Dapur 知道吗？ Dapur 是什么？ 煮饭。这个 ini ada yang bisa baca ini enggak? 有人会读这个吗 ？Dapur, 这个 dapur. Ada yang bisa baca ini enggak? Di dapur. In the kitchen. Di dapur 是什么？在厨房，对不对？厨房就是 dapur ya teman-teman ya. 厨房就是 dapur. Dapur ya. Ya. Oke. Biasanya yang di dapur itu profesinya sebagai juru masak atau koki. Ada yang tahu semester koki atau juru masak itu sama? Chu. Oke, benar. 厨师，对不对？厨师是 juru masak, 厨师是 koki. Ya. Oke, 来，所以现在大家要知道那个什么是 dapur 是厨房，什么是 juru masak 是厨师。Ya, oke. Di dapur 在厨房。来，现在coba 什么是 memasak 是什么？ Ada yang tahu? 有人知道吗？什么是 memasak？ 做可以呀。Memasak sayur jadi apa? Memasak makanan, memasak masakan 是什么？菜。做菜，对，很好。Coba, 现在造句ya buat kalimat ya. Ibu saya memasak nasi. Oke, ibu saya sedang memasak nasi di dapur. Cuma说 Rizky langsung. ya, 请吧。我的妈妈做吃饭在厨房。 Oke, ada yang lain? Ingat ya, teman-teman, kalau ada keterangan waktu, ada keterangan siapa dengan siapa, siapa kepada siapa, ada keterangan tempat, di atau ke, kita wajib menggunakan kolak keberapa, masih ingat? Heci, teman. Kalau ada keterangan tempat,
ada keterangan waktu. Pola ketiga. Pola ketiga. Pola Oke, ketiga. rumusnya apa pola ketiga? Pola ketiga patternnya apa? Coba. Polanya apa? Yuk, boleh. Salah nggak apa-apa dibantu yuk. Oke, Keterangan waktu tempat dulu ya. waktu. Waktu dulu kan Oh. kapan? Ingat ya. Kapan, siapa, dengan siapa, siapa, dan siapa, siapa kepada siapa. Oke, siapa terhadap siapa, kemudian apa lagi? Di atau ke mana, berarti kita membicarakan keterangan waktu. Betul-betul ya. Kemudian melakukan apa? Berarti dia ngapain, ya kan? Jadi urutannya waktu, 什么时候, kayak kapan, siapa dengan siapa, siapa dan siapa, atau siapa kepada siapa, siapa terhadap siapa. Oke, kemudian di atau kemana, menyatakan keterangan tempat, melakukan apa, ngapain. Berarti kalau misalnya dia kalimatnya ibu memasak di dapur, berarti urutannya apa? Cai. Chu. Fang. Ibu memasak nasi di dapur, berarti ibu, mama, Mama. tempat Cai. dulu disebutin ya, di Mama. dapur. Cai. Chu. Oke, Fang. lalu kemudian Chuo. memasak, ya. 做吃做什饭。么？做菜， Oh. 吃饭是makan nasi， Oh. 做菜 gitu aja ya, atau 做饭可以ya， 做菜可以，做饭也可以ya. Jadi ibu memasak di dapur, berarti mama 在厨房做饭 atau mama 在厨房做菜。Oke, 大家都明白了吗？ paham ya？ 清楚吗？ 清楚。 Oke, 谢谢你们，很好啊，都清楚了ya. Sama juga teman-teman, misalnya saya belajar di misalnya saya belajar Mandarin di Hanyuan, berarti saya di Hanyuan belajar Mandarin. 我在汉语学习汉语 gitu ya. Sama apa lagi? Saya kuliah di Unila misalnya. 我在 Unila, saya di Unila. 读大学 pernah kuliah di Unila, berarti saya di Unila kuliah gitu ya. Urutannya gitu ya. Jadi subjek dulu, tempat, baru kata kerjanya apa. Ya, oke. 来吧. Review lagi, kemudian 什么是Chinese food 是什么？中国菜。中国菜。中国菜，对，很好。中国菜是 Chinese food ya. Berarti kita tinggal sebutkan nama negaranya, kemudian cai itu artinya masakan, food. 中国菜 masakan China. 什么是 masakan Indonesia? Jadi apa? Ini cai. 可以ya, ini cai. 好. Masakan Korea, ada yang tahu nggak? 什么是 masakan Korea? 韩国菜。韩国菜。对，韩国菜呀，对不对？好，韩国是 Korea 是吗？韩国就是 Korea. Masakannya namanya Hanguo Cai. Nggak tambah cai aja ya. Kalau bahasa Korea jadi apa? 是什么？ Hanwen. Hanwen atau Hanyu. Kalau Hanyu kan bahasa Mandarin, nada 4 ya. Tapi kalau nada 2, Han-nya nada 2, jadi Hanyu, jadi bahasa Korea ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya nadanya. Kalau Han itu untuk Korea, Han untuk Mandarin. Hanyu bahasa Korea, Hanyu bahasa Mandarin. Oke. Hanwen boleh juga atau Hanyu juga boleh ya. Oke, sisi. Gitu ya. Jadi masakan Lampung ya udah Lampung cai gitu ya, Nampang cai boleh gitu ya. Masakan Jawa Barat ya udah Jawa Barat cai gitu ya. Betul ya. Si Jawa cai gitu ya. Masakan Jawa Barat cai. Next. Oke, ada kata enak ya teman-teman. Sebenarnya enak sih semua. Enak untuk dimakan sih semua. 好吃。
Hao-chi, oke, hao-chi itu digunakan untuk enak, untuk makanan ya. Tapi kalau untuk minuman gimana? Enaknya gimana ngomongnya? Hao-he, hao. Jadi kalau kita mau ngomong, misalnya kopi, 这杯咖啡很好喝 gitu ya. 咖啡 kan kopi ya, 对不对？咖啡，咖啡很好喝 gitu ya. Susu sangat enak gitu ya. Niu nai, susu, niu nai, 很好喝 sangat enak. Oke. Jus sangat enak. Jus apa ada yang tahu? 果汁是 jus. Jus sangat enak. 果汁很好喝. 对不对? Apalagi misalnya, ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Cha 很好喝. Teh sangat enak. 明白吗? Baik. Begitu pun misalnya enak dilihat, 好看. Kan melihat ya, 是不是? Kan melihat, 好看 enak dipandang, enak dilihat maksudnya ya. Atau kalau kita artikan itu cantik, ganteng, bisa kita ngomong 好看. Orang itu sangat cantik, orang itu sangat ganteng. Kita bisa ngomong 那个人很好看. Boleh ya? Oke, saya. 好. Ada pertanyaan nggak yang ini? 有问题吗？没有问题。没有问题。好。这个 juga ada sini ya, 我不会做, 会 tadi bisa ya artinya. 我会, 不会 tidak bisa, 做 membuat atau memasak. 做 itu untuk general teman-teman ya, general ya, membuat apapun ya. Entah itu makanan, entah itu barang, kita bisa ngomong 做, membuat, melakukan. Tapi kalau untuk spesifikasi untuk masak itu apa, masih ingat? Memasak sendiri apa? Kalau Mandarinnya? 煮 Sansheng ya, ada 3 ya. 煮菜, betul. 煮菜就是memasak, masakan. 煮菜 lebih spesifik. Tapi kalau misalnya 煮 ini dia lebih general dia ya. Apapun bisa dibuat, membuat tempat tidur ya, pakai 煮 juga boleh gitu kan ya. Kemudian memasak juga boleh, membuat masakan atau keyong. 好。OK， 如果没有问题的话，那我们继续下面的课文3。Silakan buka teman-teman teks ketiga. Oke, 我们先看下面的生词。Kita lihat dulu kosakata di bawahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 生词ya, ada 5 kosakata baru teman-teman. Boleh dibantu dibaca sama si siapa ya? Dela, silakan Dela. Boleh dibantu dibaca word yang ini, words-nya. Silakan. Yuk, boleh open mic-nya dulu. Hansi, Xie, coba diulang. Diulang lagi di atas, xie. Terus? Hansi. Iya, terus? Oke, good. Senma. Senma, oke. Hao. Next. Tú. Tú, tuệ, hao, cái sản phẩm, hao. Sorry. Oke, makasih Kevin ya, nggak apa-apa. Kita masih di buku ajar, teks ketiga, bab 6 ya. Oke. Baik, xie, xie si. Xie, jadi pronunciation-nya pakai H ya teman-teman. SH, xie, bukan xie, tapi sh, berdesis ya. Xie. Seperti kita ngomong xie xie, bukan xie xie, tapi xie xie, ada H. SH, shi, xie xie. Oke, xie.
Kemudian 写是 menulis ya. 写 menulis. 汉字 是 han itu apa namanya? Suku han, se aksara, huruf. Hanzi aksara Tiongkok. Kita bisa artikan Hanzi, aksara China atau aksara Tiongkok. 然后呢，字是什么呢？字是 huruf ya, huruf secara general, huruf ya. Oke, 怎么是什么？怎么是 bagaimana? 怎么 bagaimana caranya atau 怎么 artinya bagaimana? 怎么 ini biasanya digabung kata kerja teman-teman seperti ini ya. 怎么 plus kata kerja untuk menyatakan cara melakukan kata kerja ini. Contoh misalnya, bagaimana cara ngomongnya? Berbicara apa Mandarinnya? 是什么? Ya, betul. Kalau kita mau ngomong, gimana cara ngomongnya ya? 怎么说? 怎么说? Gitu ya. Plus kata kerjanya 说. Oke. Apalagi misalnya? Oh iya, menulis 写. Gimana cara nulisnya? Misalnya kalian baru pertama kali nih lihat aksara Mandarin. Ya, aksara Mandarin yang aksaranya mungkin menjelimet yang susah. Nah, kalian nanya nih kepada laoshnya. 老师我要问这个字 ya, huruf ini gimana cara nulisnya? 这个字 atau 这个汉字怎么写? 怎么写? Oke, jadi 怎么 plus kata kerja. 怎么写? Oke, saya. Apalagi misalnya, gimana cara bacanya? 怎么看? Kan melihat ya, membaca. Oke. Gimana cara misalnya ya, masaknya? 怎么做? Ya. 怎么做? Misalnya oke, misalnya gini. Masakan ini gimana cara masaknya? 这个菜怎么做? Ya, 做. Oke. 做 tadi membuat atau memasak ya, atau 煮 boleh ya. 这个菜怎么煮 atau 怎么做? Saya jadi 怎么 plus kata kerja artinya bagaimana cara melakukan si kata kerja ini ya teman-teman ya. Oke, 清楚吗? Ngerti? 清楚老师。 Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, tanya aja ya. Kalau misalnya teman-teman malu nanya langsung di kelas, boleh langsung japri aja ke private chat Zoom ke Lauso langsung, nggak apa-apa. Nanti Lauso nggak akan sebutin namanya kok. Kalau misalnya kalian segan nanya, malu, kita boleh juga nanti setelah kelas bisa japri melalui WA juga ke ya, boleh teman-teman ya. Oke, next. Apalagi tu ini membaca dengan suara ya teman-teman ya. Tu itu membaca dengan suara. Beda dengan kan. Kalau kan itu kan hanya membaca, tapi dia hanya dalam hati aja. Kan, melihat, membaca. Kan shu itu hanya membaca tapi dalam hati. Tapi tu itu membaca dengan suara biasanya. Oke. Kita ke teks, teman-teman lihat di atasnya ya. Oke, di sini situationnya ada di in the library. Ada yang tahu library itu apa Mandarinnya? Perpustakaan sih sama. Oke. 图书馆. 这写这个图书馆就是perpustakaan. Perpustakaan yang dia memang ada gedung sendiri ya, namanya 图书馆. Oke, 图书馆itu kayak seperti misalnya perpustakaan daerah ya. Perpustakaan di kampus misalnya, perpustakaan di sekolah itu namanya 图书馆ya, 图书馆. Tapi kalau misalnya dia skopnya kecil, dia hanya perpustakaan misalnya kita di rumah ada ruangan kecil untuk simpan buku misalnya gitu ya. Kita sebutnya juga perpustakaan kan ya. Kita punya di rumah misalnya satu ruangan yang digunakan untuk perpustakaan. Nah, tapi namanya itu 图书室 ya namanya.
Itu untuk perpustakaan kecil. 图书室. 图书室 untuk perusahaan apa namanya? Perpustakaan yang ada di rumah kita, ya ruangan kecil misalnya kita punya di pojokan, misalnya saya ada perpustakaan nih di ruangan kecil di kamar saya misalnya gitu ya, itu namanya 图书室 bukan 图书馆, itu untuk yang lebih besar ya. Oke, 谢谢你们. Oke, sekarang kita baca ya teman-teman, yang A, yang B. Boleh dibantu yang A-nya dibaca oleh, bentar. Kevin yang A, boleh dibaca yang A ya. Yang B-nya boleh dibantu dibaca sama Alvin. Oke, silakan. Alvin B, kemudian Kevin A. Silakan, Cinta. Yuk open mic ya. Iya. 你会学汉语吗？我会写，这个去怎么学？对不起， Oke. 这个字我会读，不会写。 Oke, 谢谢，很好，谢谢，很好，谢谢 Kevin. Oke, 谢谢Alvin. Lagi ya. Satu sebagai A, satu sebagai B, boleh. Kak Sandi, available untuk open mikrofon. Halo, Kak Sandi. Halo, Kak Sandi. Oke, ada tempat ya. Andi, available untuk open camera atau open mic. Oke. Andi yang A, kemudian yang B-nya boleh Damar. Ada? Saya mah. Ya lah usah. Oke, silakan. Buka. Oke, nggak apa-apa. Andi yang A, Damar yang B ya. Oke, silakan. 你会写汉字吗？我会写，这个字怎么写？写对不起，这个字我会读，不会写。 Oke, 谢谢你们非常棒，好呀。Kita bahas dulu teman-teman, 我们先翻译那个ya. 翻译是 terjemahin ya teman-teman ya. 翻译, ingat ya. 翻译是 menerjemahkan. 翻译是 terjemahan. 翻译是 penerjemah. 你会写汉字吗? Apakah kamu bisa nulis aksara Mandarin? 我会写, saya bisa nulis 这个字. Oke. 字 是 huruf ya teman-teman ya. 这个字 huruf ini, 这个字 huruf ini, 怎么写 gimana cara nulisnya tadi ya. Nah, kalau ada kata 怎么 ini artinya menyatakan bagaimana cara melakukan si kata kerja di belakangnya. 怎么写 对不起 maaf, 这个字我会读, saya bisa bacanya, tidak bisa nulisnya gitu ya. Oke. Kadang-kadang memang untuk pemula biasanya bisa baca tahu aksaranya, cuman ketika disuruh nulis mereka agak kesulitan. Tapi teman-teman nggak apa-apa, untuk saat ini kan udah canggih ya teman-teman, tinggal ketik aja, asalkan teman-teman hafal pininnya. Pininnya sudah hafal, tinggal diketik aja, itu sudah muncul deh aksaranya. Oke, udah lebih canggih ya. Kalau dulu kan memang, kalau zaman saya dulu itu memang dipaksa untuk bisa nulis ya teman-teman ya, harus hafal sekian ratus hanzi itu harus hafal. Cuman kalau misalnya sekarang kan ya cukup pininnya aja, cukup diingat aja apa namanya pininnya, cukup diingat aja aksaranya, ya udah tinggal ketik aja pininnya, muncul deh aksaranya ya. Lebih simpel ya kalau sekarang ya. Oke, kalau teks ketiga ada pertanyaan teman-teman, Yawan gimana? Yawan. Oke. 清楚了呀。好的，谢谢。
谢谢你们，谢谢你们。好，那如果清楚了的话，我们继续下面的kita lanjut bawahnya. Oke, bentar. Teman-teman dihafalin dulu ya ini ya, sarannya ya. Oke. Ini aksaranya hui ya, diingetin ya. Hui, xie, xie. Ini ya nulisnya ya. Xie, jika. Nah, xie. Kemudian hui tadi, ini ada atapnya, betul. Bawahnya lebih panjang. Oke, gini. Oke, hui. Apalagi misalnya zenme, bagaimana caranya ya? Tadi gimana nulisnya? I er ya. Zenme. Gitu. Zenme. Oke, ayo semua. Teman-teman kadang tulisan tangan sama tulisan ketikan itu agak beda ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa asalkan teman-teman paham urutannya yang mana gitu ya. Urutannya mana, kemudian goresannya itu sesuai dengan ketentuan. Apalagi ingetin ya, ini qie, ini hui, zenme. Hay sama tu, ini ya, tu. Ini dulu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian apa lagi? Ini. Kemudian oke. Jika tu, ingetin ya. Tu. Ulang lagi cara nulisnya. Yang kiri dulu kita buat. Kemudian ini. Punya agak panjang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tu. Next, kita ke bawah. Kita coba baca ya. Oke, di sini contoh untuk penggunaan koi. Koi itu artinya bisa, artinya akan, tergantung konteks kalimatnya. Hal, baris pertama yang bisa baca, silakan yang ini. Boleh. Bang baca baris pertama. Ayo. Yang subjek itu ya langsung. Ya, kue. Yang ini. Benar. Itu yang ini benar. Itu aksara wo ya langsung. Kue. Gimana? Yuk, baca. Nih. Wah, hui. Oke. Kak Haris, terus. Hansu. Ini apa tadi? Sorry, putus suaranya. Sorry. Oh, hui. Itu yang pertama itu apa? Yang ini menulis baris. Tadi apa tadi? Xie hansu ya langsung. Xie hansu. Ingetin ya, tadi kan ini ya, bisa nih ya. Oke. Jadi teman-teman harus diulang-ulang ya nulisnya ya teman-teman ya, biar hafal ya. Diulang-ulang minimal. Kalian kan punya buku kotak-kotak lah ya, ada buku kotak-kotak kan ya. Coba nanti peraksaranya ditulis seminimalnya 10 kali teman-teman, nanti teman-teman akan hafal sendiri kok nanti ya. Oke. Diulang Kak Haris, diulang lagi yang ini bacanya. Wow, hui. Xie hansu.
我会 写汉 Oke, 字，我会写汉字 artinya apa Kak Aris? 我会写汉字是什么意思？ saya bisa Oke, menulis saya bisa menulis aksara Tionghoa. Oke, 谢谢 Kak Aris, 非常棒，很好啊，谢谢啊。Ya, saya bisa menulis aksara Tionghoa. 我会对，我会写汉字。好，继续下面的 boleh dibaca yang ini. Oke, Rizky, silakan. 我不会做中国菜。对，我不会做中国菜ya. Saya tidak bisa apa artinya? Saya tidak bisa memasak makanan Tiongkok, masakan Tiongkok. Oke, saya tidak bisa masak Chinese food ya. Bentuk negatif dari hui tinggal tambah pu aja ya. Hui, nadanya berlawanan teman-teman ya. Jadi ingatkan ya peraturannya. Kalau pu ini kan dia kalau dia bertemu dengan nada 1, 2, 3, punya nada 4. Oke ya. Kalau pu-nya ketemu nada 4, dia nada 2. Contohnya hui kan ada 4 ya. Hui kan ada 4. Berarti punya jadi pu hui. Betul. Punya jadi pu hui, bukan pu hui tapi pu hui. Contohnya kalau nada 1 misalnya ci makan. Ci kan makan nada 1. Ya udah berarti tinggal tambahin pu nada 4. Pu ci. Ya. Nada 2 apa misalnya na mengambil. Misalnya na pu na tidak mengambil. Ya. Apalagi misalnya mengerti tong ada 3 tong yang kita ngomong putong ya dia pengecualiannya hanya nada 4 aja. Kalau ketemu nada 4 punya berubah jadi nada 2. Oke, 谢谢我不会做中国菜 next ke kalimat ketiga ya silakan Felis Laipa Cayo 妈妈会说韩语吗？对，妈妈会说汉语吗？妈妈会说汉语吗 ？Oke, 什么意思？ Artinya apa? Apakah ibu kamu bisa berbicara bahasa Mandarin? Oke, 好。Apakah ibu kamu bisa berbicara bahasa Mandarin? 你妈妈会说汉语吗 ？Oke, 谢谢你，Felis，非常棒。Ada pertanyaan teman-teman yang ini? 有问题吗？ Gampang ya? Ya, saya. Oke. Next, kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini. Yang ini gampang. Apa namanya? Subject plus adverb of degree ya, maksudnya kata bantu, kata kerja bantu ya teman-teman ya. Subjek plus han, contohnya misalnya pu, kemudian apa namanya plus adjektif atau plus kata sifat. Oke, misalnya saya tidak mengerti, wa pu qing chu. Saya tidak, dia tidak cantik. Ta pu piao liang, misalnya gitu ya. Ta pu piao liang. Oke, jadi kalau misalnya kita kan kalau kata sifat itu kan rumusnya kan subjek plus han, ya betul ya, plus kata sifat, ya kan. Kalau kita mau ngomong dia cantik, ta hen piao liang, ya, ta hen piao liang. Kita nggak boleh ngomong ta piao liang, nggak boleh ya, tapi ta hen piao liang. Tadi sini fungsi sebagai to be. Dalam bahasa Inggris adalah is am are-nya bahasa Inggris hen wajib ketika subjek bersandingan dengan kata sifat ya, ditambah hen. Ya, wahan misalnya wahan chongming, saya sangat pintar. Saya pintar ngomongnya wahan chongming. Walaupun dia ngomongnya saya pintar, tapi kalau di Mandarin dia harus ada sangatnya. Wahan chongming. Kemudian kalau untuk kata apa namanya? Negatifnya tinggal ganti aja hen
dengan pu ya teman-teman. Jadi subjek plus pu aja langsung plus kata sifat. Punya ini bisa tadi ya, bisa nada 2, bisa nada 4, bisa nada 2, tergantung kata di depannya. Kalau dia bertemu dengan nada 1, 2, 3, dia berarti punya nada 4. Kalau bertemu nada 4, punya berubah jadi nada 2. Oke. Dia tidak cantik. Ha bu piao liang. Ya, ha bu piao liang ditambah pu aja. Tinggal seperti itu ya. Mingpai mang, this. Oke, kita baca di teks, di tabel. Boleh yang lain? Siapa yang mau baca? Yang lain coba. Divo langsung. Ini nih. Gampang. Divo Divo silakan, Cimpa. 我很好。 Ya, silakan. 我很好. Oke, 谢谢 Divo. Saya baik. Oke. Artinya saya baik. Walaupun dia di sini tulisannya saya sangat baik ya, tapi kalau di translate itu cukup saya baik aja cukup ya. Oke. Next bawahnya silakan. Alvin Setelah Lausche. Divo siapa yang mau baca? Alvin Lausche. Oke, silakan Alvin. Silakan Alvin. Cimpa. 我妈妈的汉语不好。不好，coba. 不不好。好。不好。 Oke, gue diulang. Alvin dari awal. 我妈妈的汉语不好。 Oke, 谢谢 Alvin，非常棒，很好，你练得很好，谢谢。来, next, siapa lagi? Yuk latihan baca teman-teman, boleh? Siapa? Andrea. Oh, Andrea, silakan Andrea.来, 下面的, yuk. 中国菜很好吃。对，非常棒。中国菜很好吃。Artinya apa? 什么意思？ Masakan Tiongkok sangat enak. Oke, masakan Tiongkok sangat enak ya. Oke, 谢谢 Andrea. Bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau subjek ketemu kata sifat itu wajib ditambah dengan han untuk kalimat positifnya. Tapi kalau untuk kalimat negatifnya cukup tambahkan pu aja, tidak perlu lagi menggunakan han ya. Wo pu hao misalnya gitu ya. Tapi kalau saya baik, wo han hao. Nggak boleh kita ngomong wo hao no ya, tapi wo han hao. 谢谢. Next kita lanjut bawahnya. Kalau udah paham, kita ke kalimat grammar berikutnya. Kita akan membahas tentang cenma. Tadi itu sudah bahas di awal ya. Cenma artinya bagaimana caranya, bagaimana cara lakukan si kata kerja tadi. Ya, oke ya. Ayo, ada yang mau baca? Nih. Siapa yang mau baca boleh. Salah? Naon? Apa-apa. Oh, Divo lagi boleh. Pak. Oke. Silakan. Itu che kan maksudnya yang pertama itu. Ce. Ya. Ce. Oke. Artinya ce. 这个汉字，汉字念4 Divo. 对。 汉字4 bacanya. 汉字. 对，好。全门图。 Tu ya, nggak ada hanya ya, tu. Boleh diulang lagi? Silakan. Cari itu. 这个汉字。 C-nya lebih C-nya lebih ditekan ke bawah yang keempat. Ce. 这个汉字，apa namanya? 全门读。 Oke, 谢谢 Divo. 这个汉字怎么读? Oke, artinya apa Divo? Ini sama isu. Ini apa bahasa ini bahasa Mandarin. Oh, ini adalah bagaimana cara ini adalah bagaimana cara membaca bahasa. Tainsya, bentar. Itu bukan ini adalah, tapi kalau ini adalah kan ini adalah tapi ini ke hanzi. Ke ini kan dia satuan untuk
benda di belakangnya. Hanzi itu apa? Sebenarnya hanzi. Hanzi itu apa namanya? Aksara Mandarin. Oke, jadi ke hanzi artinya apa? Ini adalah aksara Mandarin. Ini sebuah aksara Mandarin. No. Aksara Mandarin ini artinya. Oh. Dia kata tunjuk di sini maksudnya ya. Aksara Mandarin ini ya, aksara Mandarin ini kalau ini adalah aksara berarti 这是汉字 baru artinya ini adalah aksara Mandarin. Tapi kalau 这个汉字 artinya aksara Mandarin ini. Contohnya misalnya orang ini kan 这个人. Kalau 这是人 ini adalah orang. Tapi kalau 这个人 artinya orang ini. Oke, bisa ya? Dipahami ya? Jadi artinya apa? 这个汉字怎么读? Bahasa Mandarin ini aksara Mandarin ini. Oh, aksara Mandarin ini bagaimana cara membacanya? Ya, 读是 membaca. Jadi 怎么 menyatakan bagaimana caranya, 读是 membaca. Bagaimana cara membaca aksara Mandarin ini? Gitu ya. 谢谢. 好. Next, nomor 2, TR. Siapa yang mau baca? Baik, Pak. Liin mau baca nggak? Yuk, coba. Saya belum dengar suara Liin hari ini. Baik, Pak. 你的汉语名字怎么写？对，非常棒。好，你的汉语名字。汉语名字怎么写? Artinya apa? Lihat. Semisal lihat artinya apa? 你的汉语名字怎么写? Artinya apa mic-nya boleh? Nama Mandarin kamu gimana nulisnya? Iya, betul ya. Jadi di sini ya udah kita tinggal lanjut aja di sini ya. Betul ya. Kan ni de Hanyu kan Mandarin ya, bahasa Mandarin. Mingzi kan nama. Hanyu Mingzi ini pola kedua ya dibalik ya. Nama Mandarin. Hanyu Mingzi atau Zhongwen Mingzi boleh ya. Zhongwen Mingzi atau Hanyu Mingzi. Ni de kepemilikan berarti punya kamu ya. 你的汉语名字 nama Mandarin punya kamu 怎么写 ya 怎么 menyatakan bagaimana caranya 写 tadi sudah kita bahas 写 menulis ya 怎么写 gimana cara nulisnya gimana cara menulis nama Mandarin kamu ya oke 谢谢 Liin 好我们继续吧 bawahnya ada yang mau baca yuk Isan boleh siapa Alvin lagi boleh nggak Lausya? Boleh, silakan. Laipa, iya. Yang lainnya, oke, nggak apa-apa. Terus. 这个这么写 Oke. 这个 Iya. 这么写 ayo. Ce-nya lebih tekan coba. 这个字. 这个这么写 Oke, sih. Artinya apa? Sama isi. Jika aksara ini itu apa ya tadi? Nulisnya gimana? Right. Aksara ini nulisnya betul. Oke, tuh. Hal, kita paham. Hal, sih. Good. Hal ya. Ya teman-teman bisa pakai ya kalimat semua ini ya untuk berbagai macam situation gitu ya. Boleh ya teman-teman. Misalnya PR ini gimana sih cara ngerjainnya gitu ya. 这个功课这么做 gitu ya. 怎么做 gimana cara mengerjakannya ya. Apalagi misalnya lagu ini gimana cara menyanyikannya gitu ya. Kan apa? Susah menyanyi susah mah teman-teman ada yang tahu? 唱 唱ada 4 ya. 唱歌 对不对？唱歌 Oke, 唱歌 Jadi kalau misalnya chang ini kan artinya menyanyi ya, menyanyikan. Ke artinya lagu ya teman-teman.
Ini ada dua kata, kosakata chang artinya menyanyikan, ke artinya lagu. Ya. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, lagu ini gimana nyanyinya? Lagu ini gimana cara menyanyinya? Gimana? Coba. Apa Ayo, Lause gimana? lagu ini gimana cara nyanyinya? Gimana nyanyinya gitu ya? Gimana cara nyanyiin lagu ini gitu? Coba. Ceke, cangke, No. Lagu ini kan berarti kan Changke. no. Nah, changke itu terdiri dari apa? Tadi kata Lause dua kosakata ya. Chang artinya ini verb-nya chang. Kata kerja artinya menyanyikan. Ke ini noun-nya lagu. Oke. Jadi gimana? Lagu ini gimana cara menyanyikannya? Coba. Sama kayak ini guys, gini ya. Ini kan xie kan, xie itu menulis, bener nggak? Zi artinya huruf. Xie artinya menulis huruf, ya. Kalau kita nanya huruf ini gimana cara nulisnya? Ya udah gini contohnya. 这个字怎么写? Gitu ya. 这个字怎么写? Nah, begitupun ini gimana coba? Lagu ini gimana cara nyanyinya? Nah, iya, betul. 这个歌 ya, 这首歌 sebenarnya ini satuannya show ya. 这首歌 atau kalau lupa nggak apa-apa pakai 这个歌 boleh ya, tapi lebih ribet ya di lidahnya. 这首 ini satuan untuk lagu ya. Show, tapi kalau lupa nggak apa-apa deh teman-teman pakai ke ya boleh ya. 这首歌 atau 这个歌 cuman belibet ya, mendingan pakai show. 这首歌怎么唱 itu aja ya. 怎么唱 gimana cara menyanyikan lagu ini? Betul. 怎么唱 saya changke itu kan aktivitasnya dia nyanyikan lagu ya, changke gitu. Oke, saya teman-teman ya. Cuma paham ya maksudnya? Lagi deh contoh misalnya. Ini udah tulis ya teman-teman, xie le ma? Udah ditulis ya ini? Xie le ma? Udah ya, hao le ya, xie le ya. Hao, xie ni man. Lagi misalnya, oke, langsung tanya, semese menari apa dari ini? Ada yang tahu? Menari. Xiao wu, ya, sorry. Xiao wu, oke. Ini juga sama teman-teman ya. Ini juga terdiri dari dua kata. Yang pertama ini sebagai verb-nya, ini sebagai noun-nya. Jadi Mandarin itu memang ada dua. Jadi harus ada verb dan noun. Itu baru bisa dikatakan sebuah kalimat dalam Mandarin ya. Verb-nya apa, noun-nya apa, kata kerjanya apa, kata bendanya apa. 吃饭 misalnya gitu ya. 吃饭ya. 吃饭 artinya apa? Makan nasi. Ya, makan, kita belum ngomong 吃饭. 跳舞 juga artinya menari, terdiri dari dua kata, verb dan noun. 跳 artinya apa? 跳 artinya menarikan. 跳 ini artinya ada dua ya. Yang pertama artinya melompat. Melompat. Yang kedua artinya menarikan. Menarikan. Kira-kira U artinya apa? Jadi ini. Kalau ciao itu menarikan, U-nya artinya apa? Tarian. Ada yang tahu? Iya betul, tarian betul. Jadi menarikan sebuah tarian ya. Ciao, betul. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong tarian ini gimana cara menarikannya gitu ya. Tarian ini gimana cara menarikannya gimana? Coba.
真么掉 Iya, betul. 这个 u sebenarnya u ini tarian tuh ada dua kata ya, utau, boleh pakai, boleh enggak sih? Utau, ini lengkapnya ya teman-teman ya. Utau itu ada tarian ya. Utau atau uji boleh. 这个舞蹈怎么跳? Nah, gitu ya. 怎么跳？这个舞 atau 这个舞蹈怎么跳？ Paham ya? Gitu ya. Jadi gimana cara kita menanyakan sesuatu hal ke orang udah bisa ya. Kita memakai kata 怎么, bagaimana caranya. Bagaimana caranya menggunakan ini misalnya. Bagaimana caranya memakai ini. Bagaimana caranya makan ini gitu ya. Misalnya kita baru pertama kali makan ini misalnya makan kerang misalnya gitu ya. Makan peik misalnya, makan kerang ya. Nanya misalnya, gimana caranya makan kerang ini gitu ya. 吃这个贝壳怎么吃 gitu ya. Cara makan kerang ini gimana? Boleh gitu ya. 怎么吃 gimana cara makannya? Gimana cara minumnya? 怎么喝 gitu ya. Gimana cara menggunakannya? 怎么用 Yong kan artinya menggunakan ya. Yong artinya menggunakan. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Yawan Cima. 没有问题。没有问题ya. 好。Kunkernya teman-teman salin yang ini ya. Tadi ini teks. Oke. Tadi teks ketiga boleh teman-teman salin ya teman-teman ya. Tulis aksaranya, pinyin dan Indonesia. Oke. Aksara, pinyin Indonesia. Yang teks ketiga semuanya kan Mas? Oke. Tes ketiga semuanya ya betul. Tes ketiga aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cukup sekian dulu untuk hari ini. Berarti hari ini kita sudah sampai grammar Sama artinya nggak langsung? Diulang-ulang terus pelajarannya. Iya dong pasti sama artinya juga. Jadi aksara, artinya sama artinya. Semuanya ditulis ya lengkap. Oke teman-teman, tetap semangat belajarnya. Ya jangan lupa terus diulang. Harus ada pengulangan ya. Terus teman-teman harus ada diulang lagi pembelajarannya. Jadi jangan teman-teman hanya mengandalkan belajar di kelas saja, tetapi teman-teman juga harus bisa mengulang pelajarannya, harus bisa mencari sumber-sumber pembelajaran lainnya di luar Handian. Silakan teman-teman untuk menambah hasanah pengetahuan teman-teman tentang bahasa Mandarin. Oke, cicie. Kita foto dulu ya teman-teman, boleh open cam-nya.